bukan saya pelakunya. Saya ini kakaknya loh. Saya Mau kau kakaknya, mau kau apanya, bukan urusan kami, oke? Netizen saat ini berteriak-teriak mengenai kasus ini bukan karena si Vinanya pindah alam, bukan. Ya, bukan karena Vinanya lagi. Tetapi netizen saat ini teriak-teriak mencari keadilan untuk ketujuh orang terpidana yang saat ini sedang ditahan menjalani hukuman sudah sekian tahun. Tapi masalahnya adalah tidak satu orang pun yang bisa membuktikan bahwa mereka adalah pelakunya. Itu alasannya kenapa netizen berteriak, bukan karena Vina berpindah alam, ya. Ya. Enak aku lihat kau juga, aku enak. Serius. Ngapain? Orang kau aja ngomongnya mencela-mencela nggak pernah jelas. Ditanya ini nggak tahu ini. Kesel aku sama kau. Ya, pokoknya saat ini netizen hanya berfokus kepada 7 orang terpidana agar segera dibebaskan karena bukan mereka pelakunya. Ya, dari sudut pandang manapun tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka adalah pelakunya. Satu pun tidak ada yang bisa membuktikan. Oke? Alat bukti apapun yang diberikan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka adalah pelakunya. Paham ya? Jadi kalaupun memang itu benar-benar pembunuhan, ya, bukan mereka pelakunya. Cari aja pelaku sendiri. Suruh kakaknya Vina cari sendiri sama bapaknya si Eki. Cari sendiri aja. Netizen nggak mau tahu. Ya, yang jelas hari ini netizen hanya mempunyai kepentingan untuk membebaskan 7 terpidana yang mereka bukan pelakunya. Udah itu aja. Kalau memang ini adalah pembunuhan, suruh si kakaknya si Vina itu cari sendiri siapa pembunuhnya. Ibtu Rudiana ini posisinya itu kalau saya bisa bilang bicaranya itu maju kena mundur kena ya. Artinya diam dia juga salah, bicara juga salah. Karena kemarin itu kan banyak yang minta dia untuk berbicara. Nah, setelah dia berbicara itu semua salah di mata netizen gitu loh, mata bajar-bajar. Jadi kita juga serba bingung juga karena apa ya? Karena kita mencoba meluruskan, tapi pandangan netizen ataupun bajar ini pandangannya selalu negatif gitu. Jadi makanya saya bilang ke Pak Rudiana, sudah Pak, seperti kata pepatah itu, diam itu emas, ya. Artinya Bapak sudah cukup memberikan keterangan. Sudah cukup itu, saya kira sudah cukup. Karena kemarin juga bicara dia disuruh diam. Kalau sama netizen, mending diam aja, nggak usah banyak cerita, nggak usah klarifikasi, kata netizen. Wajar-wajar, itu harus kita syukuri. Dan itu kita nggak anti kritik, kita siap menerima kritikan itu gitu. Makanya posisi Pak Rudiana itu telah menyerahkan sepenuhnya kepada saya, yang saya selaku penasihat hukum tangan beliau untuk memutuskan hal tersebut. Begitu Mbak, artinya kita tidak diam saja, tapi kita lakukan melalui penasihat hukum. Oke, Bang Pitra, Anda bingung, apalagi kami di sini yang hanya mendengar, mencari-cari informasi dari klien Anda dan juga dari tim hukum. Saya mencarikan untuk melihat tadi dan boleh kan? Si Pitra. Halo, Bos Pitra, izin ya. Saya juga mau bertanya nih. Situ emang pada datang, saya tanya, Pak Rudiana mana, datang nggak di pengadilan, Aep datang nggak, dan yang menyiksa PK7 terpidana itu pada datang nggak, Pak Gugun, Pak Anwar, Aris Papua, pada mana, datang nggak, cuma Anda doang kan yang datang kan? Orang salah malah di bener-benerin. Gimana sih? Mereka itu tidak bersalah. Kamu jangan hanya dikasih uang, kamu bikin skenario palsu, disuruh Pak Rudiana. Hati nurani kamu mau di mana, Pitra? Ya Allah, ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kamu Islam apa bukan sih, Kamu nggak kasihan melihat anak yang 7 terpidana itu? Kasihan orang tua mereka, ya Allah. Hati nurani kamu di mana, Tolong tobat ya, tobat. Kasihan mereka orang. Masya Allah. Ingat ya, Pitra, di suatu saat nanti kalau mereka bebas, kamu juga bakal kena terpidana, menggantikan mereka kalau perlu seumur hidup, biar kamu ngerasain tuh gimana disiksanya, dikasih air kencing, digebukin semuanya.
Gimana buat netizen, setuju gak? Ya, kalau ini orang-orang yang jahat ini dipenjarakan, menggantikan PK7 terpidana yang tidak bersalah. Ingat, Allah Maha Adil ya. Kebenaran bakalan terungkap secepatnya. Ya kawan-kawan, tadi adalah pengakuan dari Fitra ya, kuasa hukumnya Pak Audiana, di mana dia menyatakan serba salah nih, diam salah, suara pun salah. Jadi ya ini gimana ya, kena ucapan dan saksinya itu nggak jelas teman-teman. Dia benar ya, kita di sini hanya menunggu 7 narapidana itu bebas, karena itu tidak bersalah ya. Banyak netizen menunggu tersebut teman-teman. Jadi kita akan lihat ya untuk video selanjutnya dan cantumkan apa pendapat Anda di dalam komentar ini. Heran kalau aku sama jaksa ini. Dikit-dikit ilmu. Ilmu apa yang kau mau perlukan di situ? Ilmu apa? Oke. Bukankah 2016 lalu semua orang yang ikut di persidangan itu berilmu? Tapi ilmu apa yang dikeluarkan? Ilmu avatar, pengendali angin, udara, air. Iya. Makanya itu kasus sampai sekarang nggak beres-beres. Harusnya kalau kalian berilmu, ya, itu kasus sudah clear. Nggak lagi sampai sekarang diomongin. Masalahnya ilmu pun dipertanyakan. Saya ilmu, entah ilmu apa yang mau kau ini kan, ya? Yang gila-gila ilmu deh. Untuk membuktikan bahwa itu pembunuhan atau bukan, ya, nggak perlu ilmu. Hanya perlu fakta. Nah, dari fakta itu baru cari orang yang berilmu untuk menguji apakah benar atau tidak begitu. Bukan di sini kau tanya ilmu. Jaksa apa kayak kau jaksa? Nggak pantas kau duduk di situ jadi jaksa. Nggak pantas. Udah emosian, tersinggungan, sensitif. Datang bulan loh. Aneh banget. Tidak ditemukan. Padahal ketika kalau waktu itu ditemukan menjadikan putusan bebas. Kasus yang sidang hari ini saksi baru menjelaskan. Apalagi tadi Sakatata. Sakatata kan masih anak. Jadi Sakatata baru bisa memberikan kejelasan itu kan mungkin ya daya pikirnya ketika itulah. Dan anak itu 10 hari selesai. Beda dengan peradilan umum. Kan anak itu tunduk pada peradilan anak. Sehingga penyidikannya 10 hari selesai, penuntutannya 5 hari selesai, persidangan juga belum selesai. Jadi kalau mereview Sakatata secara komprehensif kok kayak kurang pas. Tapi kalau nanti 6 yang lain atau saksi yang lain bisa memberikan gambaran. Karena tingkat kedewasaan dan tingkat persidangan yang cukup lama, sehingga paling tidak memberikan gambaran apakah persidangan pada waktu itu mementingkan due process Allah, atau kalau kita lihat dalam ilmu hukum sebagai bentuk pelaksanaan asas akusatur. Jadi akusatur itu suatu pemeriksaan yang melibatkan seseorang itu sebagai subjek. Kalau yang tadi kita lihat itu ada sebagai objek, inquisitu. Jadi seperti zaman HIN, Mbak. Jadi dipaksa ngaku ini dan sebagainya, diajar. Itu pemeriksaan zaman HIN yang disebut inquisitu. Dan itu harus ditinggalkan. Pertanyaannya, tahun 2006 masa terjadi inquisitu? Itu konyol banget kalau 2016, itu terjadi. Prof. 2016 itu suatu yang sangat fatal kalau pemeriksaan berdasarkan pada asas inquisitu yang melibatkan seseorang sebagai objek. Jadi saksi tadi objek, bukan subjek. Pada persidangan kita melibatkan seseorang saksi sebagai subjek. Jadi kalau ya diam, kalau nggak jelas ya dijelaskan. Itu tidak tampak dalam suatu proses yang tadi saya melihat sekilas dari NTH tersebut. Oke, jadi seberapa kuat kemudian kesaksian semua saksi ini? Kalau melihat saksi ini belum Kuat sama sekali. Belum, baru menjelaskan situasi proses persidangan. Nah nanti kalau situasi persidangan ketika itu bagaimana penyidikannya, bagaimana peran jaksa, bagaimana advokat ketika melakukan pembelaan, lah itu potensi ke arah kedepannya. Mungkin ketiga keempat baru bisa menentukan arah daripada hukum yang bersangkutan. Gitu. Oke, saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, jadi sebetulnya di saat seperti Ya kawan-kawan, tadi adalah Prof Hukum ya, satu ahli hukum menyatakan tadi ya 6 ahli hukum pidana teman-teman, dan juga
dari pengakuan kakaknya Vina, dan juga ada nih dari Fitra ya. Jadi ya di sini kita hanya menunggu aja hasilnya kawan-kawan. Jadi silakan bagi teman-teman cantumkan di dalam komentar dari beberapa video tadi yang kita tonton, apakah ada yang menjanggal dan apakah ada yang harus diluruskan. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.